Manusia hidup syarat dengan persoalan, dan salah satu persoalan yang tidak henti-hentinya dihadapi adalah persoalan ekonomi. Ketika sebagian persoalan ekonomi dapat diatasi, maka akan muncul lagi persoalan yang lain. Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena pada dasarnya manusia tidak bisa jauh dari kegiatan ekonomi, seperti produksi dan konsumsi. Banyaknya persoalan ekonomi yang muncul hendaknya mampu dipecahkan dan diselesaikan melalui ilmu ekonomi itu sendiri. Tapi pada kenyataannya, walaupun ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh para pakar ekonomi telah makin maju dan canggih seiring dengan perubahan zaman, bukan berarti semua persoalan manusia berhasil diatasi. Dalam kenyataannya, kehidupan sehari-hari kita masih melihat selalu ada masalah yang dihadapi. Secara umum, masalah yang paling besar menyangkut persoalan ekonomi. Melihat banyaknya persoalan yang terjadi membuat pakar ekonomi berpikir dengan keras untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, sehingga banyak teori-teori bermunculan dari para pemikir ekonomi. Tapi sayangnya, teori yang diterapkan belum juga mampu menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga menyebabkan timbulnya kritikan terhadap teori yang dikembangkan oleh pemikir sebelumnya. Akan tetapi, tidak banyak yang tahu bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh hambatan dan rintangan institusional. Hambatan itu berkisar pada sikap kaku dalam perilaku pada golongan masyarakat konglomerat, organisasi serikat buruh, dan birokrasi pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam video ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi institusional, di mana di dalamnya akan dibahas bagaimana perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Corak pemikiran aliran ekonomi institusional. Pada tahun 20-an, di daratan Amerika Serikat, muncul aliran pemikiran ekonomi lain yang disebut aliran ekonomi institusional. Ekonomi kelembagaan atau ekonomi institusional pada hakikatnya adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada pentingnya aspek kelembagaan dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja. Ada sedikit persamaan antara aliran institusional dengan aliran sejarah. Keduanya sama-sama menolak metode klasik. Akan tetapi, dasar falsafah dan kesimpulan-kesimpulan politik kedua aliran tersebut berbeda. Aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Begitu juga, pusat perhatian aliran institusional terhadap masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat pun berbeda. Aspek metodologi ekonomi yang dikandung dalam ekonomi institusional sering dimasukkan ke dalam ekonomi ortodoks. Ekonomi ortodoks maksudnya pemikiran-pemikiran ekonomi yang menggunakan dan melanjutkan pandangan-pandangan ekonomi klasik seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, dan kepuasan konsumen. Orang yang paling berpengaruh dan mempunyai peran dominan terhadap keberadaan aliran institusional adalah Veblen. Dia mengkritik teori ekonomi klasik dan neoklasik yang mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal, Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat menimbulkan distorsi proses ekonomi. Bagi Veblen, masyarakat merupakan fenomena evolusi. Segala sesuatunya terus mengalami perubahan. Pola perilaku seseorang dalam masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial sekarang. Jika perilaku tersebut cocok dan diterima, maka perilaku akan diteruskan. Sebaliknya, jika suatu perilaku dianggap tidak cocok, maka perilaku akan disesuaikan dengan lingkungan. Keadaan dan lingkungan inilah yang disebut dengan Veblen institusi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud Veblen dengan institusi adalah hal-hal yang terkait dengan norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, serta budaya. Selanjutnya, semuanya direfleksikan ke dalam kegiatan ekonomi, baik dalam berproduksi maupun mengkonsumsi. Biografi Thorstein Bunde Veblen. Thorstein Bunde Veblen adalah anak ke-6 dari imigran Norwegia generasi pertama. Dia dibesarkan di daerah pertanian Wisconsin yang hanya menggunakan bahasa Norwegia. Veblen adalah anak dari seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, termasuk di dalamnya Veblen, ada 9 orang bersaudara. Agaknya latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak mengapa di dalam kehidupannya ia sering bersikap getir, skeptis, dan bahkan ada yang menilainya sebagai seorang fasik. Pendidikan yang ditempuh Veblen adalah bidang filsafat, yang diambilnya di Johns Hopkins University dan Yale University. Kemudian, ia memperdalam ekonomi di Cornell University.
Walaupun ia seorang yang brilian, tetapi anehnya jabatannya sebagai dosen tidak pernah lebih tinggi dari pembantu profesor, baik waktu ia mengajar di Chicago, Stanford, maupun Missouri. Ada yang menganggap hal itu karena ia tidak terlalu tertarik untuk mengajar, dan ada pula yang menghubungkannya dengan pribadinya yang termasuk tipe orang yang sulit bergaul. Dari buku-buku yang ditulisnya membuat Veblen menjadi sangat terkenal. Karya tulisannya yang tajam dengan analisis yang langsung menukik pada persoalan membuat ia dihargai oleh rekan-rekan seprofesi. Beberapa buku yang ditulisnya seperti The Theory of Leisure Class, The Theory of Business Enterprise, The Instinct of Workmanship, and The Stage of Industrial Art, yang kemudian dipublikasikan kembali dengan judul The Fast Interest and the Common Man, The Eigner and the Price System, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times, The Case of America. Veblen merupakan seorang pemikir. Sebagai seorang pemikir, ia tidak puas dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Mengapa? Dilihat dari perilaku konsumennya, perilaku masyarakat zaman sekarang jauh berbeda daripada perilaku konsumen masyarakat pada zaman dulu. Ini bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya kecenderungan seseorang dan mindset seseorang bahwa dengan banyak harta, dengan banyak uang, maka derajat seseorang akan terangkat dengan otomatis dan harga diri tersebut juga akan naik. Apabila seseorang membeli barang, baik itu kecil atau besar, kemudian masyarakat meresponnya dengan kagum, maka tingkat kepuasan seseorang tersebut juga akan meningkat. Namun apabila membeli barang, akan tetapi tidak direspon atau tidak digubris oleh masyarakat, maka seseorang tersebut akan kecewa dan pusing 7 turunan. Veblen juga melihat bahwa perilaku orang kaya baru, di mana orang tersebut belum terbiasa dengan uang banyak atau belum terbiasa dengan kehidupan orang kaya, maka orang tersebut perilaku konsumsinya tidak wajar, seperti menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang yang dinilai tidak berguna. Veblen juga menilai perilaku pengusaha dalam memperoleh laba juga berbeda. Dulu dalam memperoleh laba, perusahaan akan bekerja sama dan bekerja keras. Namun di zaman sekarang, perusahaan akan memakai segala cara untuk memperoleh suatu laba. Dan Veblen pun berpendapat ada absentee ownership, pemilik modal yang memperoleh laba paling banyak, di mana dia memiliki kesewenang-wenangan untuk melakukan berbagai hal. Di antaranya adalah bekerja sama dengan pejabat tinggi, sehingga dia dapat memanipulasi keuangan dan memanipulasi pajak. Apabila ada seseorang atau perusahaan lain yang ikut campur dalam kegiatannya, maka tidak segan-segan perusahaan tersebut akan ditindak oleh pihak berwajib. Sejatinya menurut Veblen, setiap orang yang mengejar kepentingan akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan.